Baik, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Lamun itu merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang hidup terendam di dalam laut. Kemudian, lamun ini hidup di zona litoral atau intertidal, mulai dari atas atau pasang maksimal sampai pada bawah atau surut maksimal. Dan padang lamun merupakan salah satu komunitas yang paling produktif, dan lamun merupakan tumbuhan laut monokotil yang secara utuh memiliki perkembangan sistem perakaran dan rizoma yang baik. Berikut fungsi ekologis lamun sebagai produser primer. Yang pertama, bagi habitat biota, di mana lamun ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk berkembang biak, memijah, dan tempat mencari makan bagi biota asosiasinya. Yang kedua yaitu sebagai tempat perlindungan dan tempat menempel berbagai hewan dan tumbuhan-tumbuhan laut. Fungsi yang kedua yaitu sebagai penangkap sedimen. Daun lamun ini mampu memperlambat aliran arus air perairan di sekitarnya menjadi tenang. Yang kedua, rimpang dan akar lamun juga dapat menahan dan mengikat sedimen sehingga dapat menguatkan dan menstabilkan dasar permukaan dan mencegah erosi. Untuk fungsi yang ketiga yaitu sebagai pendaur zat hara, di mana lamun ini juga sangat berperan penting dalam pendauran berbagai zat hara dan elemen-elemen yang langka di lingkungan laut. Zonasi lamun. Seperti yang kita tahu, lamun ini hidup di daerah intertidal atau daerah pasang surut, pasang tertinggi dan surut terendah. Nah, di daerah intertidal bagian depan biasanya ditumbuhi lamun Halophila ovalis, kemudian ada jenis Chimonodea ratundata dengan ciri daunnya membulat, biasanya lebih suka hidup di daerah berpasir. Kemudian selanjutnya, di zona intertidal bagian bawah didominasi oleh Thalassodendron ciliatum. Biasanya komunitas lamun ini di dalam area luas atau rapat. Di satu padang lamun pasti ada beberapa spesies, di mana spesies ini saling berebut cahaya matahari dan nutrisi, sehingga yang mampu bertahan itu adalah lamun yang mampu berfotosintesis. Lamun-lamun ini punya zona zonasi masing-masing. Jadi, di satu daerah didominasi oleh lamun yang tinggi seperti Halophila, pasti di sekitarnya tidak banyak lamun-lamun kecil seperti lamun Chimonodea ini. Keragaman morfologi lamun berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah jenis Holophila ovalis, di mana memiliki 5 daun, ukuran dan bentuk daunnya sangat beragam. Yang kedua, Enhalus acoroides, itu tumbuh-tumbuhan panjang berdaun tebal, terdiri dari populasi yang dapat hidup di bagian dalam dan terlindung dari suatu teluk kecil. Yang ketiga, Cimodocea, tidak adanya cabang-cabang dan berdaun panjang. Bentuk ini disebabkan oleh gerakan air dan tipe sedimen. Yang keempat, Halodule pinifolia, di mana varietas dengan kisaran toleransi yang kecil atau stenobiontik. Yang kedua, varietas dengan kisaran toleransi yang lebar atau eurobiontik. Baik, yang berikut ancaman kerusakan ekosistem lamun. Jadi ada beberapa kegiatan manusia yang merusak keberadaan suatu ekosistem lamun. Yang pertama yaitu pengembangan pantai. Jadi pengembangan pantai akan merusak lamun karena pengeruan, peningkatan sedimentasi dan polusi perairan. Sedimentasi yaitu proses pengendapan material hasil erosi di tempat tertentu. Jadi material ini akan terbawa aliran air dan akan menyebabkan kerusakan pada lamun yang berada di dasar suatu perairan. Yang berikut masih di bagian pengembangan pantai. Jadi pengembangan pantai ini ada satu kegiatan yang dinamakan dengan reklamasi. Jadi reklamasi itu sendiri yaitu proses penciptaan daratan baru di tengah suatu perairan.
baik perairan sungai ataupun perairan laut. Jadi, kegiatan ini otomatis akan mempengaruhi lamun yang berada di perairan tersebut. Yang berikut penggunaan alat tangkap yang merusak. Jadi, kegiatan para nelayan yang menggunakan alat tangkap yang merusak dasar perairan. Contohnya itu menggunakan alat tangkap mode trawl. Alat ini menyapu biota yang ada di dasar perairan dan akan mempengaruhi pertumbuhan lamun. Yang berikut budidaya. Kita ketahui bersama banyak budidaya perikanan sekarang ini yang berada di pesisir pantai. Sisa-sisa pakan yang berlebihan akan mengganggu pertumbuhan lamun, menimbulkan penyakit bagi organisme yang ada di lamun. Yang berikut yaitu limbah. Jadi, limbah yang dibuang ke laut akan menimbulkan blooming algae. Akibatnya akan menyebabkan kondisi kurang cahaya dan oksigen. Yang berikut runoff. Runoff ini berasal dari penebangan hutan, tambang, dan pertanian. Yang berikut yaitu kesadaran tentang lamun rendah pada level masyarakat, manajer atau pemerintah, sehingga sulit membuat aturan baru dan mengatasi aturan tersebut. Berikutnya, jenis-jenis lamun. Yang pertama, Comodochea cerulata, memiliki daun yang berbentuk seperti pita yang lurus atau sedikit melengkung. Setiap tegakan terdiri dari 2-3 helai daun dengan panjang daun 5,9 sampai 14,1 cm dan lebar 0,2 sampai 0,8 cm. Yang kedua, Thalassia hemprichi, memiliki daun. Spesies ini berbentuk seperti pita dan tumbuh agak melengkung, berbentuk seperti sabit yang tebal. Setiap tegakan rata-rata memiliki 3 helai daun. Yang berikutnya, Enhalus acoroides, memiliki akar berbentuk seperti tali, berjumlah banyak dan tidak bercabang. Panjangnya antara 18,50 sampai 157,65 mm dan diameternya antara 3,0 sampai 5,0 mm. Bentuk daun seperti pita, tepinya rata dan ujungnya tumpul. Panjangnya antara 6,65,0 sampai 160 cm dan lebar antara 1,2 sampai 2 cm. Tumbuhnya berpencar dalam kelompok-kelompok kecil terdiri dari beberapa individu atau kumpulan individu yang rapat. Yang ketiga, Syringodium isoetifolium, memiliki akar tiap nodus majemuk dan bercabang. Daun berbentuk silindris dan panjang, rimpangan yang tidak berbuku-buku, dan tiap tangkai daun terdiri dari 2-3 helaian daun. Yang keempat, Halodule uninervis, memiliki ujung daun yang berbentuk gelombang menyerupai huruf V. Jarak antara nodus 2 cm dan rimpangnya berbuku-buku. Setiap nodusnya berakar tunggal, banyak dan tidak bercabang. Selain itu juga, setiap nodusnya hanya terdiri dari satu tegakan, dan setiap tangkai daun terdiri dari 1-2 helaian daun. Halodule panifolia memiliki daun yang sangat panjang sekitar 6,9 sampai 15,2 cm dan sangat sempit dengan lebar sekitar 0,1 sampai 0,2 cm. Dan setiap tegakan terdapat 1-2 helai daun.